Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Ikutan. Ya. Mas Gibran. Itu susu yang di CFD ya, itu susu sapi apa susu ASI? Dah, ya. Mas, jawab dulu ini, pertanyaan receh. Mas, segampang itu jawab. Ya elah, katanya harus dijawab. Pengen maju ya berjuang dulu. Iya. Jangan pengen enaknya aja. Perjuangan tanpa pengorbanan sia-sia. Iya. Harus berjuang dulu ngerasain pahit. Jadi nggak sombong ntar kalau jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah terus mendukung channel ini. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya sesuai judul aja ya kawan-kawan. Pendukung dan yang didukung itu ya nggak ada bedanya. Seperti peribahasa, kalau misalkan buah itu jatuh dari pohonnya, ya nggak akan mungkin lah kemana-mana gitu. Pasti tidak akan jauh dari pohon tersebut. Itu peribahasa yang real gitu. Oke guys, bagaimana tanggapan-tanggapan netizen tentang pendukung dan yang didukung itu? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Kalau kawan-kawan semua setuju, boleh isi di kolom komentar ya. Tonton videonya sampai habis ya guys. Pokoknya seru dan lucu. Mari kita saksikan videonya. Gas. Omon-omon. Perhatikan lagi. Omon-omon. Ya. Perhatikan lagi. Makanan. Indonesia gudangnya negeri tropis, Bos. Tak bisa. Bingung pokoknya, selalu bingung. Lihat nih. Ini singkongnya Bos segini aja, segede ini. Ini kalau singkong segede ini bagaimana? Bismillah, saya tuh makin yakin dengan pernyataan Pak Ridwan Kamil yang menyatakan bahwasannya pendukung 02 itu rata-rata punya cara berpikir menengah ke bawah. Saya survei kemarin dengan komentar di beberapa postingan akun besar. Saya komen kayak gini. Terus, subhanallahnya itu dibalas dengan cacian makian kayak gini nih. Ini luar biasa dan lebih meyakinkan kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil itu benar adanya. Padahal kalau pakai otak, itu ada 2 poin dalam komentar saya tersebut. Yang pertama, semua komentar saya itu ialah sifatnya pertanyaan, bukan pernyataan. Semuanya tanda tanya, bukan tanda seru. Yang kedua, yang dimaksud 02 itu apa? Ya, kalau kita perdebatkan secara hukum, misalkan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, itu pertanyaannya dibedah. 02 itu apakah yang dimaksud Dani Carvajal, bek Real Madrid, nomor punggung 2, atau Manchester City misalkan karena sekarang klasemennya kedua di Liga Premier, atau Pak Eki Awal Muharam, beliau paslon DPR RI Cianjur Bogor Kota dari PKS, atau apa? Kan ini harus dibedah gitu loh. Makanya nasihat untuk teman-teman pendukung 02 itu, otak itu di kepala bukan di lutut. Makanya kalau di kepala itu argumentasi, mikir. Kalau di lutut dipakai goyang-goyang ya. Dunia itu bisa terbulak-terbalik. Yang benar dibilang gila, yang gila dibilang benar, yang jujur dibilang maling, yang maling dibilang jujur. Makan siang Gratis ya? Iya dong, makan gratis. Makan siang gratis. Ah, ini namanya juga makan siang. Loh, kok cuma orek doang, Bang? Yang namanya juga gratis. Mau orek mau apa? Kalau ingin ada ayamnya, ada telurnya, beli dong sana sendiri. Mau nggak? Nggak mau. Udah.
Mendekati pemilihan presiden 2024, sejumlah lembaga survei Masih percaya aja. Surveinya udah hampir 50%. Ya elah. Kemarin kagak lihat tuh pendukung-pendukungnya yang pada ribut gara-gara gak kebagian nasi. Emang gak kebagian amplop. Masih percaya hasil surveinya hampir 50%. Gue lebih percaya kalau dulu Firaun itu TikToker. Anjir. Guyon politik. Datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Tidak. Oke. Sorry ya. Sorry ya. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Geli saya ngeliat. Kenapa yang ditunggu orang itu adalah closing statement yang memang mendamaikan, teduh, adem, bijaksana. Tapi di ujung closing statementnya sendiri masih ngajak orang coblos ya, coblos ya, coblos ya, coblos ya. Geli saya ngeliat. Oke. Gue ada komentar satu sih kok. Gue ngerti kenapa buat jadi presiden atau calon presiden tuh umurnya waktu itu 40 tahun kok. Kenapa? Biar kagak ada yang pakai kostum gitu di acara debat sih kok. Maksud gue apa yang mau ditampilin dengan baju Naruto gitu. Kemarin pas debat ditanya soal mengatasi kasus korupsi, Prabowo bilang kita akan naikkan gaji pejabat, dan Gibran bilang Gibran mau naikkan pajak hingga 23%. Itu artinya apa? Artinya yang kaya makin kaya, sementara rakyat kecil semakin tertindas. Itu bodoh nggak? Bodoh. Terus si Gibran tuh kan, si Asam Sulfat itu sok pintar bahas greenflation. Yang dibuat example malah aksi baju orange di Prancis alias greenflation. Itu bodoh istilah itu si Asam Sulfat. Sok jago, sok lancar. Ya kan? Itu merupakan tema ekonomi itu. Padahal tema debatnya adalah tentang lingkungan, food estate, agraria, bukan ekonomi anjir. Sehingga sekelas Profesor Mahfud kan, Profesor Mahfud saja itu seorang profesor, dia bilang pertanyaan si Asam Sulfat itu receh, bukan kelasnya di debat. Itu Kak Imin bilang juga itu kelas SD main tebak-tebakan. Tapi di pendukungnya si 02 ini di mana ini ya? Kok masih ngeyel aja dukung bangga dengan si Asam Sulfat? Itu Gibran berjanji akan membuka 19.000 lapangan pekerjaan baru. Gimana mungkin buka 19.000 itu lapangan pekerjaan baru ya kan? Uang dia itu dicarikan kerja oleh bapaknya, diesahkan oleh pamannya dengan cara merusak konstitusi. Dirinya sendiri nggak mampu cari pekerjaan, dicarikan bapaknya mau buka lapangan pekerjaan baru 19.000 lapangan pekerjaan. Jadi ini merusak konstitusi. Sehingga banyak media luar seperti Al Jazeera, Bloomberg dari Amerika menyebut Gibran si Asam Sulfat sebagai Nepo Baby. Apa tuh Nepo Baby? Anak haram konstitusi. Terus saat ditanya solusinya ini soal pertambangan ilegal kan, si Asam Sulfat tuh kemarin pas debat dia bilang cabut saja izinnya. Emang yang ilegal itu ada izinnya? Nggak ada. Seperti orang pergi ke Malaysia dari pekerjaan. Kalau dia itu ilegal, tentu saja nggak ada izin, nggak ada permit, nggak ada izin tinggal. Kok cabut izinnya? Gimana sih Asam Sulfat ini? Gemoy. Masa iya kita mau jadi pemimpin karena gemoy, pilihan artis?
Gara-gara lu yang bilang Anies Baswedan omon-omon, cuman bisa ngomong doang, nggak bisa kerja, kebanyakan janji manis. Lu lihat Pak Jokowi, presiden kalau nggak bisa ngomong ya gitu jadinya. Hampir nggak pernah kita dengar rasionalisasi kebijakan dari mulut Pak Jokowi langsung. Tiba-tiba premium hilang, tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba ada ibu kota baru, tiba-tiba anaknya nyawapres. Karena setiap ditanya jawabannya cuman ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Atau lempar-lempar jawaban dan tanggung jawab. Produksi bukan urusan kita lagi. Loh itu urusan orang industri, nggak urusan saya, urusan apa? Bukan urusan saya. Itu dampak kalau presiden wajah negara lo Indonesia dipimpin sama orang yang nggak bisa atau nggak jago ngomong. Atau cawapresnya misalkan Pak Ma'ruf Amin yang sampai dibilang AFK karena jarang banget muncul. Di sini gue nggak mau ngejelekin Prabowo ataupun Gibran. Tapi di sini gue pengen lo buka mata. Siapa calon presiden yang bisa diajak berdialog? Siapa calon presiden yang ketika menjelaskan sesuatu, menjawab sesuatu itu dengan jelas, sistematis, sehingga yang bertanya ataupun yang mendengarkan akan puas dengan jawaban tersebut. Itu bukan cuma omong-omong doang. Emang perlu pemimpin negara itu jago ngomong. Siapa kira-kira calon presiden yang begitu? Ya Anies Baswedan lah. Atau kalaupun lu nggak mau milih Anies Baswedan, ya masih ada Ganjar. Beliau keren juga menurut gua. Tapi tolong, jangan yang nomor 2 itu. Videonya lanjutannya masih seputar membahas tentang omon-omon dan gak bisa kerja. Dah, gitu dulu aja. Gue masih ketawa itu guys. Jadi ada barusan netizen, dia nggak percaya sama survei gitu kan. Tapi dia malah lebih percaya dulunya itu Fir'aun TikToker. Aduh, kocak ya. Oke guys, jadi ya sesuai judul ya. Jadi pendukung dan yang didukung itu ya emang gak ada bedanya sih. Misalkan itu buah jatuh dari pohonnya kan di daerah Kerawang gitu. Ya nggak mungkin juga itu nanti pas jatuh itu buahnya ada di Medan gitu atau ada di Bandung gitu. Kan nggak mungkin kan. Berarti peribahasa itu sih ya bener sih. Kalau buah jatuh itu nggak mungkin jauh dari pohonnya kan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita dapat hal-hal yang positif dari tanggapan-tanggapan netizen tersebut. Selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.